نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وأفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Bersama-sama kita dengarkan kajian kita yang kedua oleh Kiai Haji Tatang Tajidin. Kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqul hadisu kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad sallallahu wa sarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnari wa bisanadina mutasili ila imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa atamannafa wa yanfa'ana zuharaina amin radiyallahu ankum qala radiyallahu an. Qala Syekh Mu'allim bi hadzal kitab al-qirtasu syarhun min ratibul aqfas. Syukur pada Allah, hari ini kita taklim tanggal 15 Februari 2023, artinya akhir daripada bulan Rajab. Ya, mungkin diantaranya malam 1 sudah mulai masuk 27 Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, kemungkinan kurang lebih 34 hari lagi masuk Ar-Ramadhan 23 atau 24 Muharram, yang insya Allah kita semua semoga yakni dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan, marhaban, barakallah. Telah datang seluruh jamaah yang kamal adah sebagaimana biasa rutinitas kita di Majlis Ar-Rafiyah Markas Republik Dakwah. Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Majid, di mana beliau juga selalu setia, ketua MUI daripada Desa Mekarsari. Kemudian nanti kita dengarkan ceramah dari Ustadz Soeharto SPDI MPD. Beliau Kepala Sekolah Pondok Pesantren SPDI MPD. Beliau Kepala Sekolah Pondok Pesantren sekaligus pengurus besar Pesantren Qatrun Nada dan markasnya Al-Kautsar.
didampingi oleh Agus Teng Teng, ya. Sarjana hukum, lawyer beliau. Ya. Kenapa saya bilang Teng Teng? Ya, kalau Tengku kan udah tahu semua. Ya. Ada Ustaz Tata, ada semua. Hadroh dipimpin oleh Ustaz Sugi dan juga dibidangi Ponpes Arabia oleh anak saya Ustaz Faridullah Masyelsi. Kemungkinan taklim kita ini tawakuf 15 Maret ya, artinya kemungkinan 2-3 kali lagi pertemuan ya, kemudian kita akan sekaligus tawakuf 15 Maret. 19 Maretnya kita ziarah kalau emangnya ada waktu. Ziarahnya mah gak jauh-jauh, Cikundul aja. Kita bisa konvoy, yang punya motor naik motor, ya kan, yang mobil bareng sama ibu-ibu, ya. Ya kita konvoy aja. Dari situ kita makan-makan di Janghari apa tuh? Ya, apa sih namanya? Ya situlah ya, kita hari Minggunya 15-nya itu malam Kamis, dan Minggunya kita ziarah pagi sama-sama karena mau Ramadan insyaallah. Tidak lupa juga memang kalau akhir daripada Rajab masuk Sya'ban, kita tuh ada satu hal musafahah, saling salam menyalami, dan di mana musafahah ini adalah sangat dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Lanjutan daripada Al-Baqarah ayat 186 tadi, ujibu da'wat da'i. Ujibu itu artinya dikabul gitu loh, secara tarjim bebas kita. Ayat isma, dengarkanlah. Yang disebut dengan ujibu itu wa yuqala, dikatakan laisa fil ayati akthar, bukan bacaannya yang banyak. Ini kita kalau lagi doakan pengennya nyampe ribuan, ratusan ribu ya. Fi qulubina, nyambung nih di hati kita. Gitu loh. Kalau kita cuman target banyak-banyakan, sehingga doa kita itu bukannya nggak bagus, ya bagus. Ada sekian ribu kita baca, ada yang sekian ratus ribu, puluhan ribu, ya bagus, semuanya juga bagus. Jadi yang disebut dengan min ijabati da'wah, daripada dikabulnya doa itu adalah bagaimana iqta'ul amaniyah. Jadi berikanlah amanah yang pertama itu. Apa yang dijalankan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah amanah-amanah ini tidak dijalankan, walaupun Anda baca ribuan kali, baik itu ayat, surah dan sebagainya, artinya sebuah amanah yang berat. Ya, dari amanah ini maka ada sebuah hadis ya, daripada Ustaznya Abu Hurairah, di mana hadis ini nomor 7289, banyak amat ya. Kalau hadis sampai ribuan itu ya, berarti kalau ahli hadis itu banyak banget. Makanya
kenapa digelari mujtahid? Karena memang hafalan hadisnya banyak, hafalan Qur'annya, hafalan beberapa kias ijma dan sebagainya, makanya disebut mujtahid. Mujtahid fatwa Islam terakhir kan Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali itu kan murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Hanafi, terus sampai Malik, terus sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita sampai, yakni kita harus amanah ini dulu didahulukan. Maka haddatsana telah menceritakan kepada kami, ya kan, Abdul Razzaqi, Syekh Imam Abdul Razzaq, Anil A'mashi. Ternyata cerita ini riwayatnya dari Imam A'mash. Imam A'mash ini berdapat dari mana? An Zakwana, Imam Zakiwana. Nah, kalau Imam A'mash ini seorang ulama ahli hadis dari negeri A'mash. Dia pernah gitu bertemu sama setan. Sama setan seru juga nih. Ketika ketemu dengan setan itu, dia nanya sama setan nih, ma yuhibbu tikur, apa kesukaan makanan engkau wahai setan? Oh, setan ditanya begitu sama A'mash. Kata setan, al-aruz, saya itu senangnya beras, nasi. Ya makanya saudara kalau lihat nasi itu macam-macam, ada yang pendek, ada yang bulat, ada yang panjang, ya, ya kan? Beras itu macam-macam, ya, ada yang, wah itu kalau beras yang panjang itu apa, biryani apa gimana ya. Sungguh pun itu adalah yang namanya al-aruz, beras. Itu makanan syaitan. Kemudian si A'mash ini nanya lagi sama itu setan, hei setan, kira-kira siapa yang paling jahat itu gitu loh, setan teman kau itu? Apa dia bilang? Rawafid. Masya Allah. Artinya ada setan namanya Rawafid, kalau bahasa Syiahnya Rafidah. Jadi bukan hanya sekte kita doang nih Islam, ada yang namanya Hawaris, Mu'tazilah, Syiah. Ternyata setan juga ada. Setan Mawafid atau Rafidah yang paling kejam. Begitu. Ini sebuah cerita dari A'mash. Nah, jadi ternyata sekte kita dengan sekte setan itu ya sama juga. Maka pantas nawiru buyutakum ala qiraatil Quran. Terangilah rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Gimana kita? Dalam rumah nggak pernah kita isi sama bacaan Al-Quran. Yang diisi main slot, ya kan? Akhirnya gara-gara slot orang jadi ketagihan, harta habis, rumah habis, judi online. Padahal logikanya kita kan ada Kemeninfo gitu loh, yang khusus teritorial tentang perubahan. Tutup aja gitu loh, yang kira-kira link-link kayak gitu kan. Atau istilahnya banyak lah yang kita nggak lihat, link-link pornografi yang masih ada,
website kayak gitu, apalagi yang senang inbox di Facebook. Wah. Ya kan? Nah, jadi Al-Imam A'mash bahwa syaitan Syiah Rafidhah ini sangat jahat. Dia itu bagaimana caranya supaya bikin orang itu nggak betah gitu. Maka pantas ketika Nawiru Wujudjaku, yakni terangilah cahaya rumah Anda dengan bacaan Quran. Lalu Imam A'mash ini dapat cerita dari Imam Zakwani. Imam Zakwani ini juga ahli hadis. Kemudian baru dapat an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu kullu hasanatin, setiap yang baik tuh yu'ammiluha atau yu'ammiluha, dia mengamalkan daripada amal yang baik ini adalah, di sini kita pengen tahu apa sih yang baik-baik. Kita pengen amal kita baik, tapi kita sendiri nggak baik. Ada yang bertanya gini, Ustaz, saya mah pengen beramal baik aja, walaupun saya nggak sholat. Yang penting saya nggak pernah berantem sama orang, nggak pernah jahat sama orang. Ya, walaupun saya nggak sholat, saya tinggal ngapalin doa man rabbuka Allahu rabbi man nabiyuka. Kira-kira bisa nggak gitu? Coba logika kita, kira-kira bisa nggak? Hah? Nggak bakal bisa. Karena walaupun Anda hafalin man rabbuka Allahu rabbi man nabiyuka Muhammadun nabi, nggak bisa. Karena psikotakliknya adalah ketika saat ditanya di dalam kubur, man rabbuka, yang jawab tuh sholat kita. Alhamdulillah. Ya bukannya kita kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, mulut dikunci. Ya, yang cuma ngomong itu tangan, kaki dan lain sebagainya. Jangankan untuk di alam, kita kan 3 alam nih. Pertama di alam rahim. Alam rahim itu si bayi ditanya gimana, enak nggak? Ya enak. Karena dia nggak kemana-mana, sebulan 2 bulan dia mulai gede kan gitu. Summa ala kotang musbutan isoma summa lah bi qararin makin, artinya qaror, tempat yang memang terjaga sama Allah. Kalau jantung bisa jantung buatan, paru buat, tapi kalau kandungan rahim nggak bisa dibuat rahim buatan. Ada juga bayi tabung. Bayi tabung tempatnya steril gitu, begitu keluar anaknya kayak belembungan, namanya juga bayi tabung. Hah? Bukan kayak itu, bukan. Itu loh, kayak gitu lanjut ya. Qarari maki, ini alam rahim. Ketika ini alam rahim ini janin, ya salah satu asyur ziyada, belum nyampe nih baru bentuk wujud ruh masih di atas. Berkenaan karena mi'raj artinya ada hubungan lagi 1, 2, 3 sampai samawatu khamsyah. Yang serunya nih ketika mi'rajul Nabi di langit yang kelima ketemu kepada Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa langsung nyambut Nabi. Kalau ini mi'raj ini nyinggung dikit nih ya. Kata Nabi Isa, Assalamualaikum ya abinal kiram. Nabi Isa manggil Nabi Muhammad Bapak. Dijawab, Waalaikumsalam ya abinal kiram. Nah, kenapa Nabi Isa bin Maryam manggil Nabi Muhammad itu Bapak, Nabi Muhammad manggil Nabi Isa itu anak? Makanya kullu nafsin za'iqatul maut, kullu man 'alaihi fan.
Setiap manusia itu akan mati, dan semua mati illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Jadi orang yang beriman li tahsis itu akan bisa memandang wajah Allah. Bukan hanya sebatas itu aja, yauma yunfahu bisuri fatatuna afwaja dalam surat Amma yatasaalu. Ketika kita kumpul di yaumil mahsyar, apa yang kita lihat saudara? Yang pertama kata Nabi, ana awwalun nas khurujan idza bu'istu wa ana khatibuhum jawaban amma wa ana sabiuhum bijawab ummati ana laha syafa'atul usma li ahli al-kaba'ir. Bersandar daripada surat Al-Quran Al-Furqan juz yang ke-20, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru bi anfusihim wa atau utuwan kabira. Ketika kita melihat orang kafir itu, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, dia itu sama sekali mengharapkan Tuhan dia gitu. Ternyata yang diharapkan di dunia nggak sama dengan dia nyesel, tapi nyesel dengan arti. Yang menarik adalah itu terjawab ketika yang disebut sama atau khamsan, langitnya kelima, Nabi Aisyah manggil Nabi Muhammad bapak. Nanti kita akan menyaksikan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Maryam. Masya Allah. Tapi nanti ya dalam kitab Bidayatul Mustaqim seperti itu ya. Lalu ketika ada di yang namanya ketika masuk kita alam arwah ya kan, darul ya saudara, mana itu udah ada semua ya. Di darul kolam ini udah blok pulpen tulisannya begitu terus. Lewat itu udah masuk darul arwah, ruh pada kumpul semua. Ini belum masuk ke rahim, masih kumpul semua. Makanya di situ adalah dalam maulid kan, tahlilan wa tamjidan wa istighfarat subhanallah walhamd. Itu maksudnya apa? Itu saking lagi dibawanya ruhnya Nabi, malaikat itu kumpul semua bawa ruhnya Nabi saking berkahnya gitu loh. Wastighfar subhanallah walhamd, itu maksudnya bawa turunnya itu sampai baca begitu tuh malaikat. Kita kan cuma baca doang ya kan ya. Makanya ketika saya kuluman fil kauni hamu fika ya bakhir jabini walahu fika garamu. Padahal kan semuanya benar-benar gitu, sangat rindu mahabbatan syadidatan. Tuh, maka gimana? Beda ruhnya dibawa itu ruhnya Nabi dengan ruh kita. Ya ini kumpul begini, alhamdulillah. Memang dari alam arwah kita udah nyatu. Amin ya rabbal. Jadi rasanya sinergitas banget. Ya. Siapa yang mensinergitaskan ruh kita ini? Saudara yang ada di sepupu kita. Apa saudara? Balita. Apa itu balita? Kalau bahasa dibilang apa sih, ari-ari apa tuh? Ari-ari. Itu saudara kembar kita. Nih ari-ari ruh saudara kembar kita. Sehingga ulama ahli Jabariyah, Qadariyah, Ma'rifatiyah ini sampai mengatasnamakan, sehingga saudara kita yang hari-hari itu saking yakinnya ditaruh ya sampai dikasih lampu ya dikuburkan gitu. Kenapa? Dia ada ruhnya karena saudara kita. Nah, ruh saudara kita ini di mana dia bertempat? Di tempat lahirnya umpamanya Senen, di makam Aulia Anu, di makam ini ada
kalau memang mereka seorang ahli yang memang nisbatul paham. Saya pernah datang ke salah satu guru kiai gitu, masih muridnya dari Angno, ya namanya Ang Sulaiman ya. Ketika saat saya ketemu, dia kan ahli hikmah, santrinya banyak santri. Saya datang, loh kok saya masih muda waktu itu, mungkin seumuran Ustaz Faris lah ya. Saya setelah ziarah ke Habib Abu Hanifah Asy-Syagal di Bogor, saya ketemu Habib, beliau memang dari Jampang Surade. Dia sengaja jalan dari Cikarang nyari nama saya waktu itu tahun 99. Waktu saya bukan 99, sekitar 94-an lah ya. Itu anak saya masih sofi. Ya dari Cikarang jalan, buta, istrinya nggak buta. Dia nanya sama Pak Aus almarhum Kiai Aus, kenal sama Ustaz Datang Tajuddin? Oh iya di sana. Saya nggak kenal, seru gitu. Ini lucu nih bicara, dulu kita gitu. Ini agak nyambung juga. Akhirnya ini Habib Abu Hanifah tadi nyampe sama istrinya tuh ke tempat saya di sana dekat sawah cukup itu. Sampai di situ saya nggak kenal gitu Pak, udah kenal saya juga bingung. Kemudian istri saya dibilang ya ada urat emasnya lah, ya saya segala macam. Dia cuma pengen minta ongkos doang 50.000 ke Jampang Surade. Ya udah, kita jamu seadanya, malam kita mandi, dikasih doa sama dia kan, terus silaturahmi di Jampang Surade. Yang saya bingungnya beliau buta, istrinya enggak. Setiap detik, setiap jam tuh ngobrol lagi asik-asik. Oh sekarang jam sekian lewat sekian, tahu gitu loh, sampai detiknya, sampai menitnya tahu. Itu yang saya bingung itu, subhanallah ya. Saya hampir-hampir ini juga kan, ya hampir-hampir ini gitu. Akhir ini ya, kembali ke babi istilahnya. Selesai dia pulang. Kebetulan saya punya sahabat SMP dari Malaysia, namanya Maman Abdurrahman, anaknya Haji Gojali dari Jembatan Merah. Dia habis dari Malaysia, ya dengan sekonyong-konyong saya ajak serta-merta silaturahmi. Pertama ke Pamijahan, dia mau, langsung ke Jampang Surade saya ajak kepada. Ketemulah di sana saya sama Habib itu. Ya kan, subhanallah nih, ini cerita nih ya. Terusin apa jangan? Ini cerita tapi seru gitu. Ketika saya ketemu sama Habib itu, rumahnya bersih, tapi dalamnya tuh kan ayam belum. Tapi saya bilang ini gimana ngebersihinnya gitu loh kan. Saya sholat, dia kok nggak pernah bangun. Mungkin dia sholat sendiri ya, saya udah usul aja deh. Akhirnya gak lama tengah malam dia bangun bangunin saya. Dikasihlah minyak Hajarul Aswad sama air panas segelas gitu. Dituanglah minyak Hajarul Aswad itu sesendok, diaduk-aduk, suruh minum saya. Ya, bayangin aja, minyak Hajarul Aswad 1 sendok panas-panas, sebuah. Saya teringat tadi ketika muridnya Teguh Sulaiman tadi, dia manggil saya AA, sedangkan usia saya Pantar Faris, dia usianya udah hampir 50, hampir 60. Kan saya malu gitu loh, si muda kok dipanggil AA. Ternyata saya punya saudara kembar saya di Syekh Zahdul Kahfi itu loh. Sedangkan dia punya saudara kembar magomnya di Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu gurunya Syekh Zahdul Kahfi gitu kan.
Kalau orang mau ziarah ke Zarqabi, lewatin 7 sumur dulu gitu kan. Nah ini menurut dia gitu, yang memang dia bisa melihat. Akhirnya dia cium tangan saya. Oh, saya nggak ngerti ini kan persoalan kayak gini, seru amat gitu. Ya kan, ya udah. Nah saudara paham, kita singkat cerita tadi, kita ini di alam rahim ada saudara kembar. Begitu lahir, nah rahim saudara kembar kita ini ditaruh di pinggir rumah sama orang tua, dikasih lampu. Ya kalau orang Sumatera beda, hari-hari dibuang ke laut, makanya dia senang merantau. Kan seru ya? Ya kan? Betul nggak kira-kira? Ya. Oke juga. Kalau mereka ya makanya senang merantau. Hari-hari terus. Nah, ruh si hari-hari saudara kembar kita itu ada di wali. Nah, tinggal kita lihat Senin atau Selasa atau Kamis atau Jumat. Ya, saya punya yang namanya murid Tuborai, ya si Saud itu karena dia Rabu jatuhnya di luar Batang, saya bilang kan. Nah, harus sering disiarahi seperti itu. Untuk apa? Nah, dialah yang apa sih yang bisa disebut dengan center gitu, akan kembali. Nah, jadi alam rahim tadi kita ini berkutat sama saudara kita. Begitu saat itu dia bergerak kagak apa enggak, tapi bisa besar. Nah kemudian baru pindah alam dunia. Begitu diprosotin keluar begini diajarin, agak luas lagi, masya Allah, udah nggak terjangkau dunia, ya kan? Alam dunia nih. Nah ketika kita lepas dengan saudara kembar kita di alam dunia, paling tidak ya kita sering-seringlah ziarah ke makam wali, makam aulia. Semoga kita bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad. Itu tujuannya begitu. Ya nggak usah kita nanya, saya nih hari ini di mana, nggak usah. Niatin aja. Orang tua kita, ke wali, ke orang tua. Satu saat kita akan dipanggil makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus yakin. Di alam dunia sudah mulai kita nggak terjangkau, baru alam barzah lebih tidak terjangkau. Kenapa? Karena itu lebih lama turun. Itu yang disebut dengan hayat abadan abidin, hidup terus-terusan, nggak mati. Kalau sekarang ini kita lagi baru belajar hidup, gitu loh. Begitu meninggal dunia itu hidup pertama, ya kan? Nah setelah kesana baru hidup selama-lamanya. Wa hadainahu najdain. Maka di dalam Al-Quran qala ta'ala ud'ullaha awidur rahman, berdoalah kamu nyebut nama Allah, Allah. Boleh juga Rahman, Rahman gitu. Kenapa? Sebabnya karena kedua-duanya itu adalah ayan. Terserah mau kita Allah, mau Rahman. Bagaimana setelah ayat ma tad'u falahul asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwir. Terus ini sesuatu apa ya, nama Allah itu banyak ya. Kalau ketika Rabbun itu nama Allah, makanya jangan sampai kita ini tidak menyebut. Maka di sini ada dua definisi. Doalah kamu sebut Allah, Allah monggo. Nek Rahman, Rahman monggo, begitu loh. Atau baginya itu ada di Al Asmaul Husna.
Ini surat Al-Isra ya, ayat 110. Maksudnya apa ayat ini kok sampai seperti itu? Kita kembali kepada tadi persoalannya Imam A'mash. Ternyata setan Syiah Rafidhah itu yang sangat jahat kepada kita. Itu memang satu hal yang sangat kita khawatirkan. Kalau dalam kitab Nasuhil Ibad, setan kan ada 9. Ada yang gangguin ke pasar, gangguin rumah tangga, gangguin ini, gangguin itu, macam-macam. Maka Syekh Imam Al-Ghazali bilang, Qoblal guru, sebelum jatuhnya yang namanya ketutup itu, maksudnya artinya ba'da asyar, menyambut daripada maghrib, itu sangat luas wasifi suduri nas minal jinnati wan nas. Itu banyak orang yang bermain. Saya ketika di Jampang Surade, saya pernah mewakili Habib Idrus Jamil ceramah di Jampang Surade. Itu ngelihat santet itu kayak petasan kembang api, itu seru juga. Saya ngerasain gitu kan, oh santet kayak begitu ya. Ya ketika ya kita bukannya faton tapi melihat salah satu ada almarhumah itu Hajah Tusi Alawiyah, ya pernah di situ baru duduk itu nggak bisa ngomong. Saya sama Habib Fahmi dulu kan, kedua saya. Habib Fahmi kan pasti ceramah 15 menit. Dia lagi ceramah, kalau pisau langsung ditahan sama dia. Yang kedua saya tes mentalnya seru juga kalau ceramah kayak begini. Iya kan namanya kita udah ke puter-puter gitu. Kalau saya disediain tuh gelas sama air, ada kopi, ada air putih, itu pecah semua. Gelas itu terang. Artinya ibarat Allah. Ini yang disebut dengan arul kerihi, seperti angin. Nah maka Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika di antara maghrib bacalah Bismillahirrahmanirrahim sambil nutup 9 lubang di kita, lubang mata 2, lubang hidung 2, lubang mulut 1, lubang telinga 2, dubur tuh ada ama-ama depan 9, terus tutup Bismillah sampai kayak gitu. Ya makanya saya ya mungkin ngaji sekarang judulnya daik itu daik. Ya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi kembali ketika Anil A'mashi an-Zakwana an Abi Hurairah qala Rasulullah, bagaimana kata Nabi, kullu hasanatin, ya setiap yang namanya sebuah kebaikan tadi adalah ya amilha ibnu Adam, semuanya itu anak Adam. Kita ini memang disuruh berbuat baik, apalagi ini bulan Rajab, irhamu man fil ardi yarhamhumur rahman man fis sama. Semua ini kebaikan ini ambillah, amalkan. Terus bagaimana? Dilipat gandakan asyra, sebanyak 10. Terus ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat. Insya kita ngasih 1, balasannya 700 kali. Amin ya rabbal. Jadi nggak usah kita bakhil, nggak usah bukhun muta', bukhlun syadid. Al-bakhil aduullah law kana alim. Al-bakhil aduullah minan nas. Law kana ba'idun minal jannah ba'idun minallah ba'idun minan nas. Jangan sampai kita jadi bakhil. Artinya
Di sini kita berbuat baik itu akan diberikan asyra ila sab'i mi'ati dhifin. Lalu bagaimana setelah itu? Ya dilanjutkan, ternyata di sini adalah yang beda ila istisna kecobo utawi asyama, yaitu yang namanya puasa. Amin ya rabbal. Kalau yang lain itu sampai ratusan kali lipat, tapi puasa enggak. Kenapa demikian? Saumuli, karena puasa itu adalah buat aku. Wa ana ajzibi, sedangkan puasa nanti aku yang akan balas. Insya. Makanya kita ini ayo sama-sama kita mau mendekati puasa. Jangan sampai ada satu hal kesalahan antara kita sama kita. Sayang, kita ini artinya mau mau dibersihin gitu loh. Mau dibersihin sama Allah selama sebulan penuh. Kenapa? Sebabnya dengan siam ini. Ya, dengan siam ini karena sesungguhnya orang yang namanya puasa itu yada'u syahwatahu min ajli, karena dia itu menahan nafsu syahwatnya min ajli, daripada dia menghargai aku, kata Allah. Amin ya rabbal. Wa yada'u, kemudian juga dia bisa menahan daripada apa? Ta'am, makanan-makanannya min ajli, karena dia yakni menghargai daripada apa yang kuperintahkan tadi. Makanya disebut farhatani inda shaim, ada dua kegembiraan puasa, farhatun inda ifdharihi, farah inda liqa'i rabbi. Famusaim, artinya banyaklah tentang puasa. Cuman ternyata puasa ini hadisnya sangat-sangat kuat gitu loh. Ternyata kuatnya apa? Bahwa yang tadinya semuanya dilipat gandakan ketika bulan Rajab, Syaban, puasa mah nggak ada lipat ganda. Maksudnya apa? Wa ana ajzibi, nanti saya yang balas, kata Allah. Bahkan puasa itu bukannya sesuatu hal yang ini, tapi al-jannah mustaqah, surga yang kangen oleh kita. Amin ya rabbal. Maka ketika saya ada di daerah Madrasah Syaqafatul Islamiyah Al-Habib Syedil Walid sampai Abdurrahman As-Segal, saya dulu ngaji di sana. Ketika masuk puasa, ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahri Ramadan zahru siyam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahri Ramadan zahru siyam. Al-aman al-aman tatazili Ramadan bizalami wa najah ya jal jalali wal ikram. Kalau sekarang beda, syai'lillah ya Ramadan, syai'lillah ya Ramadan, kan begitu. Jadi generasi ini sehingga agak apa ya, sama gitu, walaupun kata-katanya itu berbeda. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Tibil, ada yang tibil gulub, ada sholat busro, semuanya nikmat. Karena apa? Karena nuansanya kita ini yaitu yang disebut dengan apa? Dengan sesuatu parhan, manpariha, siapa yang girang. Walaupun hadisnya ini katakanlah masih dhafil ya, lemah, tidak bisa jadi hujah. Man pariha bidukhul Ramadan haram Allah jasadahu ilaina, itu kan banyak di kitab, salah satu Nurul Nasin dan lain sebagainya. Kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah al-aman tatasilir Ramadan bisalami wa najaya jalali wal ikram. Karena apa? Khairun min alfi syahr. Ternyata
Ramadan itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal. Secara tidak langsung kita ibadah terus-terusan, yang disebut arba'ata samanuna sana, 84 tahun kita ibadah nggak berhenti-berhenti. Amin ya rabbal. Jadi kalau kita ini puasa terus, sama aja kita itu yang namanya sholat ibadah itu 84 tahun tidak ada berhenti. Amin ya rabbal. Ya makanya semoga kita bisa berpuasa dan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita karena emang dibatasi untuk dari baik, kita dengarkan ceramah dari Ustaz Soeharto, ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan Ustaz Ki Abdul Majid untuk doa dan pengumuman tanggal 19 untuk dia sangat ya kepada Ustaz Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.